Halo para sahabat, bertemu kembali dengan saya Philips. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang berolahraga sambil mengenakan masker. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu disclaimer. Yang pertama, bahwa properti yang saya gunakan dalam video ini bukan untuk menunjukkan kualitas baik atau kurang baik. Yang kedua, tidak dikaitkan dengan produsen atau pihak-pihak terkait tertentu. Yang kedua, tips yang saya berikan dalam video ini tidak untuk menjamin 100% aman berolahraga sambil mengenakan masker yang beredar sekarang. Apa yang saya sampaikan hanyalah untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada pada saat ini. 5 Juli 2020. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Para sahabat dan saya mungkin selama beberapa waktu terakhir ini menerima postingan atau pemberitaan yang menyampaikan keluhan ketika menggunakan masker dalam kebutuhan sehari-hari. Jangankan untuk olahraga, untuk aktivitas normal saja dikeluhkan satu, kenyamanan. Yang kedua, kesehatan. Ada yang mengatakan terjadi hipoksia, bahkan menghirup CO2 dari pernapasan sendiri. Bahkan konon ada yang sampai meninggal ketika bersepeda. Yang ketiga, aspek estetika. Tentu saja tidak saya bahas aspek kenyamanan dan estetika karena itu di luar ranah saya. Saya akan bahas aspek kesehatannya. Kenapa berbagai masalah tersebut bisa timbul? Pertama, masker-masker yang banyak beredar di masyarakat, apalagi yang harganya relatif murah, pada umumnya belum didesain khusus untuk berolahraga. Memang ada masker-masker yang didesain khusus untuk pekerjaan steril di rumah sakit atau di laboratorium. Misalnya masker N95, masker bedah, atau masker untuk bekerja, untuk mencegah adanya debu untuk terhirup. Tetapi untuk olahraga rasanya belum ada ya. Yang kedua, masker-masker yang beredar murah di pasaran umumnya terbuat dari kain dan belum memenuhi kriteria bahan maupun desain masker. Asal ketemu bahan dibuat masker, sehingga ada variasi yang sangat banyak mengenai bahan atau materialnya. Pada umumnya masker yang berada di pasaran itu satu lapis. Saya menyarankan masker yang tidak mengganggu pernapasan, kita relatif leluasa, tapi kita kenakan beberapa lapis daripada kita memilih satu bahan yang sangat tebal tetapi kita mengalami kesulitan bernapas. Saya akan berikan contoh sebuah masker. Masker seperti ini termasuk bahan satu lapis. Ada yang mengatakan bahan seperti ini adalah 2 lapis karena ada rimpel. Perlu saya jelaskan bahwa rimpel ini bukan untuk menambah lapisan pada masker, melainkan untuk alasan teknis. Bisa diperluas sampai dagu. Tapi tetap ini satu lapis. Katakanlah kita sudah mendapatkan masker yang relatif baik. Jadi sekarang kita akan masuk ke ranah olahraga. Olahraga yang saya bahas di sini termasuk aerobik. Artinya kebutuhan oksigen yang meningkat selama berolahraga itu masih bisa diakomodasi oleh tubuh kita. Misalnya dengan menarik napas panjang dan meningkatkan denyut jantung kita, nadi kita.
Contoh olahraga aerobik, jalan cepat, jalan pagi, jogging, bersepeda, bahkan juga renang. Tips-tips yang saya berikan, yang pertama, lakukanlah olahraga pada pagi hari, tetapi setelah matahari cukup naik. Jangan ketika hari masih gelap ya. Tujuannya ketika matahari naik, oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan bisa lebih banyak. Suhu juga tidak terlalu tinggi, sehingga kadar oksigen di udara juga relatif lebih tinggi. Yang kedua, upayakanlah melakukan aktivitas olahraga di dekat jalur hijau, banyak tanaman. Jangan di jalur cepat ya, apalagi di jalur beton. Yang ketiga, upayakan untuk mencapai denyut nadi yang dianjurkan, tetapi jangan berlebihan. Mari saya berikan cara menghitungnya. Denyut maksimal adalah 220 dikurangi usia. Misalkan saja untuk usia 50 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 170 denyut per menit. Maksimal. Kita dianjurkan untuk mencapai 65% dari denyut maksimal ini. Dalam kasus ini, upayakan kita bisa mencapai denyut nadi 110 denyut per menit. Perlu diperhatikan untuk para olahragawan yang memiliki penyakit khusus, misalnya penyakit jantung. Tentunya kita harus berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung. Jangan langsung saja semua angka ini diterapkan. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kita menghitung denyut nadi. Penghitungan denyut nadi harus dilakukan sesegera mungkin setelah kita berhenti berolahraga. Contoh, selesai langsung pegang. Lakukan sesegera mungkin karena denyut nadi setelah 1 menit, 2 menit, itu akan mulai menurun kembali ke denyut yang normal. Caranya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan arloji atau stopwatch atau apapun yang kita miliki, kita letakkan 3 jari pada pergelangan tangan kita. Di sebelah sini, bukan di sebelah sini ya. Sampai terasa denyutnya, mulailah menghitung selama 15 detik. Nanti hasilnya dikalikan 4. Itulah denyut nadi yang bisa kita capai per menit. Tips terakhir, karena apa yang saya sampaikan ini tidak menjamin 100% aman untuk berolahraga sambil mengenakan masker, maka kemungkinan untuk hipoksia masih bisa terjadi. Apa sih gejala-gejala kita mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen? Misalnya saja apabila kita merasa bingung karena kurang oksigen ke otaknya, jadi kita bingung. Atau mata, pandangan mulai agak gelap atau berkunang-kunang. Badan mulai merasa sedikit lemas. Jangan tunggu keadaan bertambah parah. Apabila tanda-tanda seperti ini mulai dirasakan, segera hentikan aktivitas olahraga, cari tempat yang relatif jauh dari kerumunan, lalu kita buka masker. Tarik nafas dalam-dalam dengan pelan. Tahan 5-10 detik, kita hembuskan pelan-pelan. Lakukan berulang-ulang sampai tubuh kita merasa pulih. Setelah tunggu beberapa saat, baru kita kembalikan lagi maskernya.
Jadi tadi jangan dilepas ya, tapi kita cuma turunkan. Segera kita tutupkan lagi. Jangan bernapas dengan cepat, terburu-buru. Jangan, pelan-pelan saja. Apabila kita masih kuat, maka olahraga bisa kita lanjutkan. Demikian tips yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai nanti suatu saat ditemukan vaksin untuk COVID-19 atau ditemukan masker dengan pemilihan bahan yang khusus dan desain teknis yang cocok untuk berolahraga. Salam sehat selalu.